Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini, saya akan membuat learning journal agenda 1 dari hari pertama hingga hari kelima. Agenda 1 terdiri atas 3 bagian, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Berikut, saya akan memaparkan masing-masing dari 3 bagian tersebut. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa dalam mengartikan tanah air Indonesia yang berwujud pada semangat kebangsaan dan rasa memiliki bangsa yang utuh. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan semangat nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa. Adapun 4 dasar konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran bela negara bukan hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon ASN di masa depan, tentu saja ASN memiliki peran penting dalam menjaga integritas negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai bela negara terdiri atas 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan kemampuan dasar bela negara. Nilai-nilai bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku kita. Cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam sikap merawat dan melindungi serta melestarikan lingkungan hidup, menggunakan produk dalam negeri, serta mempelajari dan melestarikan budaya lokal. Sadar berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan melalui berjiwa gotong royong dan berpartisipasi dalam menjaga kerukunan, serta menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, budaya, serta ras. Nilai bela negara yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dapat diimplementasikan melalui sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berpartisipasi dalam demokrasi, serta mendukung keadilan sosial. Untuk nilai keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu yang pertama dapat kita lihat dalam sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan juga bekerja untuk kepentingan umum. Dan di poin yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara. Di sini dapat diimplementasikan melalui menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta memahami sejarah dan jati diri bangsa. Tentu saja hal ini dapat dimulai dari diri sendiri sebagai langkah awal untuk membela negara. Isu kontemporer sendiri merupakan isu yang berkembang di masyarakat dan mendapatkan perhatian publik yang besar. Isu kontemporer terjadi karena perubahan lingkungan yang strategis, di mana perubahan regional, global, dan juga nasional berdampak pada pemerintahan dan masyarakat. Sehingga hal ini tentu saja sangat penting untuk dipelajari karena akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Isu kontemporer dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya korupsi, terorisme, pencucian uang, proxy war, cybercrime, hoax, dan juga hate speech. Berkaitan dengan analisis isu kontemporer, hal yang pertama perlu dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi isu yang berkembang di sosial media ataupun di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Isu yang ada diidentifikasi, kemudian masuk ke dalam teknik APKL. Teknik APKL digunakan untuk menilai apakah isu tersebut layak untuk mendapatkan perhatian. APKL sendiri merupakan singkatan dari aktual, problematik, kelayakan, dan juga layak. Isu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel APKL dan juga kemudian diberi bobot. Bobot tertinggi dari setiap isu tersebut akan masuk ke dalam teknik Fishbone. Setelah melalui teknik Fishbone, kemudian akan masuk ke dalam teknik USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Baru kemudian nantinya akan masuk ke dalam MC Namara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri merupakan kemampuan individu untuk siap dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap negara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai learning journal saya dari hari pertama hingga hari kelima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.